Bu Emi, ini kalau jenengan presentasi, teman-teman yang masuk otomatis ya? Apa kudu dipencet? Kudu dipencet. Iso zaman? Muncul pemberitahuan ini ya? Iya, simpan, mari. Oh iya, Simpan. oke. Mari, sudah saya tutup ya, sudah dikit dulu panas. Bu Feni, Bu Khadijah dihidupkan dulu sebentar videonya, layarnya, kameranya. Iya, iya. Biar pembukaan direkam dulu sama Pak Dayat. Yes, tetap. Masker semua ya? Kak, maskerku udah ono, khusus di luar rumah. Sudah direkam Pak Dayat? Sudah mulai, sudah direkam ini, sudah. Oh, ya. Sudah ya. Oke. Minta tolong dimatikan dulu semua mic-nya Bapak Ibu, biar tidak noise. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru TIK dan Informatika Negeri Swasta Sekota Probolinggo. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui konferensi virtual, yaitu melalui Google Meet. Kegiatan yang rutin kita lakukan setiap 2 pekanan, yaitu pertemuan rutin MGMP TIK dan Informatika. Untuk pertemuan kali ini sesuai dengan program kerja kita kemarin yang sudah dibahas, hari ini adalah materinya tentang pengenalan dan pengaplikasian dan pemanfaatan aplikasi Articulate Storyline yang nanti akan disampaikan oleh Ibu narasumber, yaitu Ibu Emi Ismiati dari SMP 2. Kegiatan ini nanti akan dimoderatori oleh saya sendiri, Pak Safril, dan dihosti oleh Ibu Lina. Kemudian untuk notulen ada 2. Notulen untuk menulis kegiatan ini nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Ferdi Kurniawan dari SMP 1. Kemudian untuk hasil perekaman dan dokumentasi nanti akan disimpan oleh Bapak Nur Hidayat Muarif dari SMP Negeri 7. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Untuk yang konfirmasi tidak hadir, hari ini ada 2 orang. Pertama Bapak Mahfud dan yang kedua Ibu Lia, Bu Aldila. Yang lain tidak ada keterangan, berarti siap untuk hadir. Kita doakan buat teman-teman yang tidak bisa hadir, semoga yang sakit bisa segera sembuh, yang sedang ada kepentingan semoga bisa diperlancar segera urusannya. Untuk mempersingkat waktu, nanti kegiatan ini akan berlangsung dua sesi. Sesi pertama adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Emi. Setelah selesai nanti ada sesi tanya jawab. Jadi jika dalam pertengahan penjelasan ada yang perlu ditanyakan, nanti ditulis dulu aja. Bisa di chat, bisa ditulis di manual di buku. Nanti ditanyakan di waktu sesi tanya jawab. Kemudian selama kegiatan mic dimatikan, nggih. Nanti yang ngomong cuma Bu Emi sebagai narasumber. Saya kira untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk penyampaian materi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Emi Ismiati, ST dari SMP Negeri 2. Waktu kami persilakan. Monggo Bu Emi. Matur nuwun Pak Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Senang sekali dapat bertemu, dapat aktif kembali kegiatan MGTIK kita. Kesempatan ini mari kita gunakan untuk belajar bersama dan berbagi ya. Di hal kecil yang kita miliki, kalau kita share, kalau kita bagikan ke orang lain itu insya Allah akan bertambah, akan bertambah besar, ilmu yang sedikit akan bertambah banyak. Di sini saya bukan sebagai yang ahli, hanya berbagi pengalaman saja
untuk aplikasi Articulate Storyline ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat media pembelajaran interaktif. Tampilannya mirip dengan PowerPoint, mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba membuka, mirip dengan PowerPoint dan gabungan dengan video editing ya, karena di situ ada layer, lalu ada timeline gitu istilahnya. Nah, sedikit saya bagi tentang pengalaman kemarin ketika mengikuti Inobel, itu yang menjadi dasar dari pembuatan aplikasi saya. Saya mengikuti Inobel, saya share screen Bapak Ibu. Nah, saya mengangkat materi di sini adalah pengenalan perangkat keras komputer ya, pengenalan perangkat keras komputer dan fungsinya. Yang mendasari dari pembuatan aplikasi ini, selain ingin membuat suatu media pembelajaran di masa pandemi ini untuk anak-anak belajar itu kita harus menyiapkan strategi sendiri ya. Saya sudah mencoba membelajarkan anak dengan dia mencari informasi sendiri, menggunakan LK itu yang aktif-aktif dan kebanyakan tidak aktif siswanya. Nah, kalau media pembelajaran yang kita buat itu dalam bentuk yang aplikasi ya, bentuk aplikasi yang bisa diinstal di ponsel dan desainnya itu dalam bentuk game, itu menurut saya lebih menarik bagi anak-anak. Kalau untuk kelas 7 kan mereka masih baru lulus SD, jadi mungkin menarik bagi mereka untuk belajar. Ini adalah rancangan dari aplikasi yang sudah saya buat. Ini adalah menu awalnya, lalu ini materi pembelajarannya, lalu ada menu latihan soalnya dan menu informasi. Terkait dengan inovasi itu tentunya ada tahapan-tahapannya ya. Sedikit berbagi dari yang didapatkan di Inobel kemarin. Jadi kalau kita membuat sebuah inovasi, karena ini media, kita membuat media, berarti dia menggunakan teknik research and development ya. Research, penelitian, development, pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan. Banyak sekali istilah ya, alur-alur yang digunakan ya, tapi saya mengacu kepada rujukan dari Pak Yoyo, saya menggunakan ADDI, ya, ada 5 tahapan di sana, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap development, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Ya. Seperti apa tahapan-tahapannya? Yang pertama untuk analisis itu, yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, lalu mencari solusinya. Nah, permasalahannya tadi adalah masa pandemi, di mana siswa itu dituntut untuk belajar mandiri. Lalu belajar mandiri itu kan harus terarah ya. Kita tidak bisa tatap muka langsung dengan anak-anak, sehingga saya kurang bisa mengontrol belajar mereka. Akhirnya solusinya yaitu tadi dengan membuat aplikasi berbasis Android. Ya. Lalu yang kedua adalah analisis kurikulum. Jadi ini terkait dengan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, KIKD yang akan kita tuangkan dalam aplikasi kita. Lalu yang ketiga, kebutuhan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat media atau aplikasi ini. Yang kedua adalah tahap desain, ya, AD, desain atau perancangan. Ini adalah rancangan aplikasinya, ya, tampilan, lalu alur-alurnya. Dari umumnya, kalau sebuah media pembelajaran itu terdiri dari tiga bagian, ya. Yang pertama mesti ada halaman utama. Yang lalu dia akan ada menu, ya, ada menu materi pembelajaran. Setelah materi pembelajaran ada menu latihan soal,
lalu ada menu tentang informasi media. Nah, materi pembelajaran ini apa saja? Itu tergantung dari analisis tadi, ya. Kita menganalisinya kebutuhannya apa saja. Contohnya untuk saya, materi pembelajarannya itu ada pengantar dulu, lalu materi tentang nama perangkat keras, materi tentang fungsi perangkat keras. Lalu latihan soalnya, untuk articulate storyline ini memfasilitasi banyak bentuk soal, ya. Jadi bukan hanya soal pilihan ganda, ada soal seperti drag and drop, match one to one, match to many, gitu ya, sehingga lebih interaktif, lebih menarik. Lalu yang ketiga, informasi tentang media, ya, apakah itu informasi tentang kurikulum, KIKD-nya apa, tujuan pembelajaran, pengembang itu siapa yang membuat, referensi itu sumber-sumber yang kita gunakan dalam pembuatan media ini. Lalu yang ketiga, development, pengembangan. Ya, di sini kita mulai membuat media pembelajaran dengan menggunakan articulate storyline tadi, ya. Untuk membuat aplikasi yang berbasis Android dengan menggunakan articulate storyline, saya minimal membutuhkan 2 aplikasi. Yang pertama, articulate storyline itu sendiri untuk membuat multimedia pembelajarannya. Yang kedua, aplikasi web to APK builder, ya, untuk mengkompres atau merubah media ke bentuk APK sehingga bisa dibuka di Android. Ya. Untuk storyline, articulate storyline itu dia outputnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang berbasis HTML5, jadi berbasis web. Jadi kita bisa buka dia di web sekolah bisa, ya, jadi kita kirim atau di web manapun, atau saya sementara masih menitipkan di punyanya Google, webnya Google. Belum dititipkan di webnya sekolah. Lalu bisa juga dalam bentuk Excel. Jadi seandainya kita mau menginstal dia di komputer-komputer yang ada di sekolah, jadi ketika kita tatap muka anak bisa menggunakan, itu bisa dalam bentuk Excel-nya. Kalau ingin membentukkan APK harus menggunakan aplikasi web to APK builder. Lalu tahapan keempat, ya, analisis, desain, development. Ini masih dalam development, ya, pengembangan. Kalau media kita tujuannya ingin dilaporkan atau diikutkan lomba, itu ada validasi, ya. Ada validasi media. Di sini yang ada 2 jenis validasi minimal, yaitu validasi materi dan validasi apa ya, kemarin saya lupa satunya, validasi aplikasinya dari segi medianya. Validasi materi itu tentang isinya. Kemarin saya meminta bantuan teman-teman TIK dari materinya. Validasi media itu dari medianya layak atau tidak, bagaimana. Tuh. Lalu tahapan keempat adalah implementasi. Ya, implementasi setelah divalidasi dan dinyatakan dia layak untuk digunakan, berarti kita bisa mengimplementasikannya. Di sini implementasi itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah uji coba, jadi diimplementasikan pada kelompok kecil siswa. Yang kedua adalah implementasi di kelas pembelajaran yang sebenarnya. Kemarin saya untuk implementasi karena waktunya memang sedikit, mendesak, dan kondisinya yang tidak memungkinkan tatap muka, saya mengimplementasikan ke 6 kelas di 12 siswa untuk uji cobanya. Jadi saya share ke anak yang saya anggap mampu menginstal sendiri APK-nya lalu menggunakan, ya. Alhamdulillah dari 12 siswa di 6 kelas itu bisa, gitu, guys. Jadi saya bimbing via WA. Coba, nah, ini diinstal lalu kamu gunakan bagaimana. Nah,
Setelah uji coba itu dirasa saya berhasil dan bisa diuji cobakan ke kelas pembelajaran, baru saya ujikan ke 6 kelas yang saya ampu untuk pembelajaran bimbingan TK. Begitupun jenengan nanti kalau membuat inovasi, tahap implementasi ini harus ada 2, nih. Ada uji coba dan di kelas pembelajaran. Nah, di kelas pembelajaran inilah nanti yang diamati bagaimana dampak dari karya inovasi media pembelajaran yang kita gunakan. Tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi di tahap implementasi tadi tentunya untuk menerima masukan dari siswa, itu kita harus mengeluarkan angket isian ya. Isian. Nah, isian itu nanti kita analisis bagaimana dan kita laporkan. Ya. Lalu menganalisis kuis itu untuk mengukur seberapa efektif media yang kita gunakan ke anak-anak ke hasil belajar mereka. Tuh. Ya, itu sekilas tentang Inobelnya ya, Inobelnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa tahun depan pas di Dinas Pendidikan tuh pasti ada kegiatan sejenis ini, kita bisa lebih berpartisipasi aktif ya. Tuh. Baik, itu pengantarnya. Nah, sekarang kita beralih ke tampilan dari articulate storyline, ya. Bapak Ibu sudah install, ya? Tampilannya, ya, tampilannya, baik saya buka. Memang agak berat, ini di laptop saya sekarang juga agak lemah, agak lambat jalannya ya, mungkin terlalu banyak aplikasinya sudah. Nah, ini tampilan atau minta laptop baru gitu ya. Ini tampilan dari articulate storyline. Ya, jadi ada file home, nah, insert, slide, design, transition, animation, view, help. Sama dengan PowerPoint ya Bapak Ibu. Saya yakin jenengan bisa menggunakan. Belajar sendiri pun saya yakin bisa, karena sudah familiar. Nah, yang membedakan dengan PowerPoint, di bawah ini ada timeline. Ya, timeline itu adanya di video editing biasanya. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan untuk memulai membuat proyek media pembelajaran dengan AS3, ya setelah menginstal, kita harus punya asetnya Bapak Ibu. Aset itu apa? Bahan ya, bahan yang akan kita buat medianya. Yang pertama tentunya adalah RPP ya, sebagai pemandu bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran. Di RPP-nya tentu menyebutkan di kegiatan pembelajaran itu sumber belajarnya adalah aplikasi ini ya, harus begitu. Lalu langkah-langkahnya bagaimana materinya kita bisa lihat di RPP itu. Yang kedua, materi sudah ada di RPP. Yang ketiga adalah aset gambar, aset suara maupun video yang akan kita masukkan ke media ini. Ya. Karena di articulate storyline itu kita bisa memasukkan banyak objek. Ya, ada selain gambar, bentuk, video, audio, web object, banyak sekali Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita harus punya storyline atau desain dari rancangan. Nah, ini yang ada di tampilan ini namanya storyline Bapak Ibu. Ini storyline, atau kalau dari slide saya tadi itu adalah desainnya ya, desain rancangannya. Menu utama, dari menu utama itu ada apa ya, materi pembelajaran itu larinya kemana. Nah, itu namanya storyline-nya. Yang sering buat video pasti sudah tahu storyline-nya seperti apa, alur-alurnya ya. Contoh, ini
Sederhana saja, ini adalah menu utamanya. Lalu di menu utama ini ada 3 menu lagi ya, materi, latihan soal, info. Nah, itu kita buat. Jadi kalau kita klik materi, dia larinya ke materi, kita klik latihan soal, dia ke latihan soal, klik info, dia ke informasi. Nah, bagaimana memulainya? Baiklah. Kita buat baru ya, file new. Ya, kita buka project. Nah, ini tampilannya. Yang harus kita lakukan pertama setelah kita membuat project baru adalah mengatur player. Mengatur player. Jadi player itu apa saja yang tampil di aplikasi itu di awal, di layarnya ya. Kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi yang berbasis Android, itu kita hilangkan pada player itu ini, resource, itu kita tidak tampilkan. Lalu di slide bar, menu itu kita tidak tampilkan, jadi centangnya kita buang. Title, judul, kita hilangkan ya. Lalu volume itu juga saya hilangkan, caption juga saya hilangkan. Ya. Jadi di menu, saya ulang ya, dari menu home, player, nah itu yang tercentang ini kita hilangkan semua. Tujuannya apa? Agar tampilan dari aplikasi kita kalau di Android itu luas, tidak terganggu dengan bagian-bagian yang lain ya. Lalu kita oke. Itu yang pertama. Jadi mengatur playernya. Yang kedua adalah mengatur ukuran. Ukuran itu ada di menu desain, lalu story size. Oke, mengatur ukuran dari aplikasinya. Ya, story size. Monggo terserah, kalau mau tampilannya kecil berarti ya resolusinya dikecilkan saja. Kalau saya biasanya pilih yang 16:9 ini ya. Kalau ingin resolusinya besar saya pakai 1080. Log aspect rasionya saya hilangkan agar lebar dan tingginya menyesuaikan. Lalu kita oke. Tuh. Nah, setelah itu kita buat scene ya. Tadi kita sudah membuat rancangan ya. Ini adalah menu utama. Ini bisa diganti Bapak Ibu. Kalau jenengan mau ini bisa di rename ya. Contoh rename ini menu utama ya, agar tidak bingung. Lalu di menu utama nanti ada 3 tombol ya, seperti desain tadi. Lalu kita buat scene baru. Caranya dari home, lalu new scene. New scene ya. Setelah menu utama kita akan buat 3 tombol kan ya. 1 masuk ke materi, tombol kedua masuk ke latihan soal, tombol ketiga masuk ke info. Yang scene kedua ini saya rename, saya ganti dengan materi contohnya. Lalu scene ketiga saya buat lagi new scene. Ini latihan soal. Monggo jenengan buat sesuai rancangan dan kebutuhan. Latihan soal. Lalu new scene yang lain, yang keempat adalah rename ini info. Nah, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 ini belum tersambung ya. Nanti kita menyambungkannya, menghubungkannya itu dengan menggunakan trigger. Ya. Sekarang kita desain di menu utama dulu. Oke. Menu utama, kita klik 2 kali untuk mengedit ya. Kalau tampilannya kurang besar kita bisa scroll, kontrol dan scroll ya. Contoh, menu utama di sini kita buat tombol atau jenengan sudah punya gambar yang bisa diklik tombol ya. Contoh saya pakai gambar aja, picture,
Mungkin picture from file, kalau jenengan sudah punya aset gambar-gambar bagus, untuk agak lebih cepat kita pakai tombol aja ya. Untuk tombol itu ada di insert button ya. Ini ada contoh, ini buton 1. Buton 1 saya isi dengan materi. Lalu saya gandakan menjadi 3. Ctrl V. Contoh yang ini latihan soal. Lalu yang ketiga info. Nah, sekarang materi ini, tombol materi jika diklik dia akan lari ke scene materi ya. Tadi kita sudah view, story view ya. Jadi kalau tombol materi diklik dia larinya ke materi. Tombol latihan soal diklik larinya ke latihan soal. Tombol info diklik larinya ke info. Nah, bagaimana caranya menyambungkan 3 scene ini? Ya, tombol materi kita klik di kanan itu sudah ada trigger Bapak Ibu. Trigger itu apa? Setrum, saklar. Jadi kalau kita klik dia apa actionnya? Contoh materi kita klik add trigger. Nah, kita lihat trigger wizardnya seperti ini. Actionnya apa? Kalau saya mengklik tombol materi, dia akan menampilkan layer ataukah yang lain. Ya, ini banyak pilihannya Bapak Ibu. Contoh, karena kita mau menampilkan scene, ya, berarti kita jump to scene. Jump to scene. Scene-nya scene apa? Tadi saya sudah memberi nama scene materi. Ya, ketika apa? User mengklik, user klik. Ya, ketika user klik, banyak pilihan di situ. Kita pakai user klik dulu. Objeknya buton 1 ya, objek ini tadi kita oke. Ya, di sini triggernya sudah ditambahkan. Kalau salah bagaimana Bu Emi? Dihapus ya. Ini ada tombol hapus. Mau mengedit ada tombol edit. Mau menduplikasi, mengcopy bisa, ada fasilitasnya sudah ada di sini. Ya. Lalu latihan soal, ya, tombol latihan soal kita tambahkan triggernya dia add trigger. Ya. Oh ini tombol info ya, button kedua tombol info. Jump to scene, scene-nya yang apa? Info. Oke, yang latihan soal juga begitu. Ya, kan sama. Add trigger, jump to scene, scene-nya scene apa? Latihan soal. Oke. Nah, lalu kita lihat setelah ini bagaimana, apakah berhasil trigger kita untuk kalau di di presentasi F5 ya. Ini kita di view. Lalu ada preview, tombol menu view, preview itu ada pilihan view di slide, view di scene, apa entire project. Ya, kita coba yang entire project aja, seperti apa. Nah, jadi ini tampilannya teman-teman ya di layar. Satu layar penuh itu tidak ada judul, tidak ada tombol-tombol yang lain. Jadi ini lebih maksimal menggunakan layar Android kita karena kecil ya. Kita klik materi dia tidak ada tulisannya di sana ya. Tidak. Nah, harusnya di sini ada materi ya. Terus tombol kembali. Nah, itu nanti tergantung jenengan membuatnya seperti apa. Oke, menu utama yang perlu kita tambahkan satu lagi adalah tombol keluar ya, exit. Contoh kita home, insert, kita button ya, contoh ini tombol exit. Kalau kita mau tambahkan icon di dalamnya, di sini ada di format itu bisa cari icon exit. Exit itu biasanya kita cari. Nah, contohnya ini. Ya.
Lalu kita trigger ya. Dia triggernya apa? Button 4 trigger. Karena dia adalah tombol close, berarti actionnya apa? Kita cari. Change state, show layer, media, project, more. Di sini ada restart course atau exit course. Kita pilih exit ya, karena tombol close itu keluar. Kita exit course ketika user klik di button 4. Oke. Ya. Nah, ini untuk menu utamanya, atau biar bisa dibedakan, kita insert text box. Ini text box ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, apa saja yang sudah kita tambahkan di ini text box. Kok enggak bisa? Ini mungkin judulnya media jenengan, contohnya media apa jenenge? Kalau punya saya kan Ciperas ya, media hardware komputer gitu. Contoh hardware komputer. Ini adalah menu utamanya ya. Bisa jenengan atur warna dan lain-lainnya, atau jenengan untuk teksnya itu pakai teks-teks sendiri yang lebih bagus, boleh silakan. Saran saya ukuran teks itu minimal 18. Karena paling kecil yang terbaca di ponsel itu 18. Lebih kecil dari 18, kecil sekali ya. Itu pengalaman saya kemarin, jadi tidak terbaca tulisannya. Seperti Pak Wiwi itu katanya nggak kelihatan akhirnya. Katanya ini juga bisa diberi animasi ya Bapak Ibu, seperti PowerPoint. Seperti PowerPoint deh. Kalau mau beri animasi ya di animation ini ya. Tapi animasinya tidak se ini PowerPoint ya. Hanya sedikit-sedikit PowerPoint, contohnya spin gitu. Nah, ini sudah. Itu ya, ini untuk menu utama atau scene 1. Nah, sekarang scene yang melibatkan materi ya. Kita kemana? Kita view, story view, nah materi. Scene materi kita klik. Ya, ini kita beri judul biar tidak membingungkan. Ini menu apa? Contohnya materi pembelajaran, atau gimana yang enaknya Bapak Ibu nggih. Materi pembelajaran, saya perbesar. Warnanya biru nggih. Nah, materi pembelajaran kalau perangkat kelas itu kan banyak nggih. Apakah saya harus membuat banyak slide di sini? Bisa seperti itu, tapi itu nanti lebih repot ya, merepotkan. Kita bisa gunakan layer ya. Karena slide di articulate storyline itu bisa lebih dari 1 layer. Jadi kalau jenengan lihat di kanan bawah itu ada slide layer. Ya. Slide layer. Bagaimana penggunaan slide layer itu? Kita praktekkan saja. Contoh, kita ingin mengenalkan nama ya, nama perangkat keras. Nama perangkat keras ya, ini berarti untitled slide. Kita tambahkan slide baru ya. Jadi begitu masuk, contoh apa ya enak ya. Slide layer itu dia keluarnya juga harus ada triggernya. Berarti harus ada yang men-trigger di base layernya ini. Kira-kira apa ya enaknya? Atau kita beri tombol button aja ya. Coba button. Saya buat seperti ini. Ini untuk nama hardware contohnya nggih, hardware. Button yang kedua
ini nama hardware, Ctrl C, Ctrl V. Yang ini dia lari ke fungsi hardware, fungsi perangkat keras contohnya. Ya, ini kita atur ke atas. Nah, saya akan tambahkan satu layer. Satu layer kalau kita klik kalau klik nama hardware akan ke layar nama hardware. Satu layer lagi untuk fungsi hardware. Ya. Ini untuk menambahkan layer, ada new layer, ya, dia akan ada di atas dari base layer. Ya, kita bisa ganti namanya. Kalau biar tidak bingung, rename layer apa ini, layer nama hardware contohnya. Nah, kita bisa menambahkan hardware. Contoh untuk mengenalkan nama hardware, saya menggunakan gambar-gambar hardware. Gambar hardware itu contohnya mouse, kalau mouse-nya diklik akan menampilkan suara nama dari hardware tersebut atau menampilkan gambar, itu silakan Bapak Ibu tergantung kreativitasnya. Saya coba insert, lalu picture from file, saya cari dulu saya menaruhnya di mana. Ya, nama-nama hardware contoh mungkin ada di picture ini ya. Sembarang dulu Bapak Ibu ya. Contohnya ini. Kamera. Ya. Kamera. Nah, ini bisa ditambahkan juga trigger. Kalau saya mengklik pada ini akan menampilkan apa? Contoh. Kita tambahkan add trigger, ya. Sorry. Ini kalau diklik menampilkan trigger. Atau saya agak lupa. Kita tampilkan ini aja, teks aja mungkin, teks. Nama dari ini adalah kamera. Tuh, okay. Nah, layer ini, jadi kita ke untitled layer, ke base layernya, kita ke button nama hardware, ya. Lalu kita add triggernya. Jadi untuk menampilkan layer nama hardware, kita harus berikan trigger pada tombol. Ya, ini add trigger. Apa? Kalau saya menekan tombol nama hardware, saya akan ke layer, ya, karena dia dalam satu slide tapi di layer, di lapisan, ya, berarti show layer. Layer apa? Dicari. Tadi saya sudah memberi nama, layer nama hardware. Ketika apa? Ketika user mengklik pada tombol itu, kita oke. Lalu ya sama juga dengan yang fungsi hardware, kita tambahkan layer. Berarti dia masih tetap di slide itu, tapi di layer kedua. Kita rename, biar tidak bingung, ini fungsi hardware. Mau kita isi apa layer itu? Jadi layer itu sebenarnya slide juga Bapak Ibu ya. Tapi di lapisan di atas layer yang utama. Kita bisa memperlakukan layer itu sama dengan slide perlakuannya ya. Saya insert fungsi, mungkin jenengan mau nambahkan video tentang fungsi dari kamera boleh. Ya caranya dari di sini, video, jangan harus siapkan dulu file videonya. Atau kalau ada suara, audio, ya dari audio jenengan siapkan dulu audionya. Kita coba yang sederhana dulu, teks. Kita ketik, bisa fungsi kamera. Bla bla bla, bla 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 bla, gitu ya. Kita ke
Base layer ya. Base layer ini kan dia diklik ketika kita mengklik materi pelajaran. Bagaimana untuk kembali ke menu utama? Ya, kita sediakan di sini tombol. Satu tombol untuk kembali ke menu utama. Ke insert button coba ini home gitu. Kita home. Di home ini untuk kembali ke menu utama. Home, kita add trigger, ini, button 3, show layer, atau kalau menu utama tadi bukan layer, tapi scene, jump to scene. Scene apa? Menu utama. Oke, user klik, oke. Lalu di setiap layar juga diberi tombol ya. Tombol apa? Tombol untuk kembali ke materi pembelajaran. Itu. Kita coba dulu, nggih. Kita coba dulu jalankan view, preview entire project. Nah, media hardware. Kalau kita klik ini close, kita klik materi tadi yang sudah dibuat ya. Nama hardware kita klik, fungsi hardware kita klik. Oh, dia belum berfungsi. Jadi seharusnya kalau kita klik fungsi hardware, layer nama hardware itu disembunyikan, lalu menampilkan layer fungsi hardware. Lalu kita coba kita klik home ya, kita klik close. Ya, itu Bapak Ibu ya yang kurang ya. Jadi ketika layer base layer kita mengklik nama tombol nama hardware, dia ke layer nama hardware. Tapi ketika klik di fungsi hardware-nya tidak keluar. Berarti ketika mengklik fungsi hardware itu diberi ini add triggernya tadi ya. Tadi kan sudah ada triggernya. Triggernya ada yang gabung? Enggak. Oke. Saya lanjut. Ada yang kurang di sini, nggih. Nah, di sini ya. Nama hardware itu tadi triggernya show layer nama hardware. When user klik, coba kita edit selected trigger. Object button 1. Oke. Show condition. Harus ada yang di sini. Kalau fungsi hardware diklik, berarti kita add trigger, dia show layer, lalu fungsi hardware, user klik, oke. Nah, kita coba dulu ya Bapak Ibu. Publish, kita di scene aja, di scene, jadi langsung masuk ke materi. Hardware, fungsi hardware. Nah, ini Bapak Ibu, oke. Tadi fungsi hardware-nya belum diaktifkan triggernya. Nama hardware akan menampilkan hardware, fungsi hardware akan menampilkan hardware. Home itu kembali ke menu selanjutnya. Oke. Kita close preview. Oke. Saya stop sharing dulu Pak Safril, mungkin sampai di sini teman-teman bisa mengikuti nggih? Bisa mengikuti beboten jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan monggo. Kita step by step aja dulu. Saya yakin kalau sudah bisa membuat 2 scene dan menyambungkan itu bisa ke yang lainnya. Nah, itu dasarnya Pak Safril. Monggo teman-teman. Oke, terima kasih Bu Emi. Dari penjelasan Bu Emi tadi, Bu Emi, di tempat saya ya, itu enggak muncul video waktu Bu Emi memproses add trigger. Add trigger itu ada pilihan apa itu enggak muncul di video saya. Entah di tempat lain gitu, di Bapak Ibu. Sama tidak muncul, Pak. Enggak muncul gitu. Atau nanti kita bisa lihat sendiri lah mungkin ya, sambil waktu praktek nanti muncul.
Kalau enggak jelas mungkin nanti bisa 24 jam gitu tanya ke Bu Emi. Iya, betul. Kalau ada tutorialnya semacam begitu, Oh iya, yang sudah dalam bentuk PDF atau dalam bentuk apa yang bisa dibuka berkali-kali. tutorialnya enggak buat Pak. Saya banyak menggunakan cari di YouTube tutorial ini dan saya banyak file tutorialnya, tapi punya orang. Saya download sendiri dari YouTube. Linknya berarti ya. Oh linknya, monggo nanti saya share Karena linknya. kalau tanya terus ke Bu Emi kasihan juga Bu Eminya tengah malam juga. Bisa dipelajari sebenarnya Pak. Iya bisa sih. Cuman kalau ada yang sudah apa yang tadi dengan terangkat itu ada semacam tutorialnya gitu kan, bisa mencoba seperti yang jenengan katakan gitu. Kalau di internet sih memang saya tahu banyak gitu ya. Gitu. Terus yang belum kedua, sempat membuat. Iya, saya tahu kesibukannya. Supaya tidak mengganggu kesibukannya Bu Emi gitu loh. Nanti jangan-jangan Pak Sabto tengah malam ngelilir pingin buka story lain apa gitu, kok story lain. Gitu ya. Kok Artikulat story lain. Bu Emi lagi juga gitu kan susah gitu. Itu aja usul. Nggih. Nggih, bantu jawab Bu Emi nggih. Nanti untuk materi ini nanti rencananya nanti akan taruh di YouTube-nya Pak Dayat ya. Nah, nanti teman-teman yang enggak ngikuti hari ini atau yang masih tadi ketinggalan itu bisa nyetel sendiri di balik-balik materi yang disampaikan oleh Bu Emi hari ini. Mungkin kalau yang lebih praktis ya katanya Pak Wiwi tadi itu mungkin ada format PDF-nya ya, tapi kalau Bu Emi cukup sibuk enggak usah wes, cukup video ini aja nanti taruh di YouTube, kasih linknya biar diputar sendiri kapan maunya teman-teman gitu. Ya. Ya, sambil link-link di YouTube yang saya dapatkan nanti saya share linknya saja untuk bahan. Oke. Karena yang di saya itu sudah file videonya bukan linknya, jadi angel ya. Oh, iya gede. betul. Orang tapi saya simpan gitu. Oke, monggo mungkin yang lain. Monggo teman-teman yang lain. Misal ada yang mau ditanyakan tentang materi yang tadi. Oke, kalau yang materi tadi yang saya masih terlewat kebanteran sih. Terus melihat saya ini kan di HP ya, yang tampilan jenengan ini sekarang ada di HP. Karena kalau mau yang di laptopnya neng siji ya. Jadi ini saya coba membuka sambil mendengarkan Bu Emi tadi menjelaskan. Itu saat masuk ke layer, nah itu agak terlewat saya karena kebetulan tadi layer ini tiba-tiba ada sebelah situ ya ketemu. Gitu. Okay. Minta tolong untuk diulang lagi tentang layernya ini. Layer. Ya layer terus linknya mau kembali ke antar layer atau antar skin ya, skin atau sin sih, saya kok lebih sin. Bacanya sin ya, sin ya, sin bacanya memang sin ya, sin Pak, isin enggak, karena tulisannya di situ skin ya, bacanya sin itu Pak Ibnu itu lebih tahu itu. Bacanya sin ya, sin layer. Oke. Layer masuk ke layer tadi. Kalau yang antar pakai tombol-tombol itu tadi yang dari menu utama ke materi terus kembali ke situ masih bisa ngikuti saya. Oke. Di dalam layer itu. Terima kasih Pak Emi. Oke. Itu dulu Pak Safil, saya ulangi nggih. Nggih, langsung aja Bung nggih. Ya tidak terlalu baik. Saya share lagi jendela.
Ya, ini tadi yang ditanyakan Pak Wiwi itu adalah layer dan scene, lalu trigger ya oleh di layarnya Pak Safir katanya tidak tampil. Kalau trigger itu hampir sama dengan PowerPoint Pak ya. Jadi kalau kita mengklik tombol atau mengklik sesuatu, dia akan memunculkan aksi apa, gitu. Trigger. Nah, di AS3, Articulate Storyline 3 ini memang ada 3 istilah ya. Ada proyek. Jadi kalau kita ke publish itu di situ ada slide, ada scene, ada proyek. Proyek itu adalah ya keseluruhan media yang kita buat. Satu media yang kita buat itu ada dalam satu proyek namanya. Scene itu nang video kalau di film itu apa ya? Babak mungkin deh. Babak pembabakan ya. Seperti ini scene ya. Jadi ini adalah scene menu utama, scene materi, scene info, dan scene latihan soal gitu. Kalau dalam film ini mungkin babak pembukaannya ini memperkenalkan pemainnya, lalu mungkin latihan soal ini apa istilahnya Pak Ibnu ya. Puncak-puncaknya info ini mungkin akhirnya gitu. Nah, di setiap scene itu bisa terdiri dari apa tadi? Slide, ya, slide. Jangan bisa menggunakan satu slide, bisa menggunakan banyak slide. Hanya saja, kalau jenengan menggunakan banyak slide, dari slide 1 ke slide selanjutnya, itu jenengan butuh tombol, trigger. Jadi ini nanti alurnya menjadi panjang gitu ya. Jadi di bawah materi itu ada layer lagi, ada slide lagi, di bawahnya ada slide lagi, dan seterusnya. Lebih efektif kalau kita menggunakan layer, contohnya di layer materi ini ya. Layer itu kita hanya butuh satu desain yang kita namai sebagai base layer, lalu kita tambahkan bagian-bagian yang kita beri trigger untuk menampilkan layer-layer. Jadi dia hanya satu slide, tapi banyak lapisannya. Jadi kalau baju itu cuma satu tumpuk baju, tapi di atas baju ada bajunya lagi. Nah, layer itu juga perlakuannya sama dengan slide. Bisa ditambahkan apa saja, itu Pak. Hanya di dalam slide. Slide di dalam slide, itulah layer. Atau saya ulang Pak ya, ini saya dihapus atau gimana? Saya hapus saja, delete. Layernya saya hapus. Yang layer materi itu jenengan di materi pembelajaran itu mau mendesain seperti apa? Kalau nama hardware, apakah nama hardware itu nanti satu-satu? Mungkin di sini ada nama hardware, lalu ada keyboard, mouse. Nah, itu bisa dibuat per layer, bisa. Jadi ini layernya keyboard, layernya mouse, layernya printer, layernya monitor, terserah. Atau nanti hanya globalnya saja. Lalu ada layer yang lain, yaitu layer fungsi. Atau mungkin nanti mau tambahkan layer yang lainnya, silakan. Ya, ini kita buat dalam 2 layer dulu, nggih. Jadi nanti di slide materi pembelajaran saya akan menambahkan 2 layer. Satu layer nama hardware, satu lagi layer fungsi hardware. Jadi kalau saya mengklik tombol nama hardware, dia larinya ke layer nama hardware. Kalau klik fungsi hardware, larinya ke layer fungsi hardware. Jadi kita siapkan tombol-tombolnya dulu. Lalu kita ke kanan bawah itu ada slide layer. Kita baru punya base layer ya, ini namanya base layer. Apa yang ada di base layer itu tampil di layer di atasnya nanti Pak. Jadi tidak usah membuat ulang tombol hardware sudah. Pertama, saya tambahkan new layer ya. Ini saya rename. Contohnya
nama hardware, layer nama hardware yang akan dimunculkan dengan mengklik tombol nama hardware. Lalu saya tambahkan satu layer lagi untuk fungsi hardware, rename. Nah, ini tidak muncul gambarnya Bu Emi. Tidak muncul. Nggih, nggih Pak Wiwi nggih. Betul. Ya ya karena kecil ya saya lihat di HP. Kak ketok. Ini tidak Sebelah muncul. kanan, di layar Oh sebelah iya. kanan bawah itu enggak ada ya? Iya, namanya. Enggak, Ya, saya memang ini kan enggak ada pakai informasi. satu PC lagi, tidak muncul. Tidak muncul ya. Iya. Oh, Iya, tidak muncul, Pak. Ya, sabar. Oke. Jenengan di kanan bawah ada kanan jenengan tidak mencoba nggih. Tidak sambil praktek ya, hanya memperhatikan. Saya ya. mencoba. Saya mencoba sekarang. Ada yang sambil mencoba? Pak Rilvan mencoba. Nggih. Saya mencoba Bu Emi. Ini Oke. saya ada Wiwi mencoba. di apa itu? Kalau ke story view ya di bawah itu kan di materi ya. Di scene materi ya. Nggih, di sini dibuka. materi. Nah, itu kalau mau menambahkan layer tinggal di bawah itu kan ada base layer itu ya. Nggih. Base layer terus saya beri rename apa gitu kan base layernya perlu diganti nama nggak? Base layernya tidak apa-apa diganti layer materi gitu Pak, enggak Pak. Kalau saya biasanya saya Biarkan base layernya gitu ya. Iya, saya agar tahu bahwa itu layer dasarnya dari materi pembelajaran. Oke. Terus setelah itu kita mau nambahkan new layer di bawahnya itu ya. Iya, ada seperti new file gitu nggih? Ya, new layer gitu ya. Terus setelah itu di rename. Nggih, di rename. Untitled layer 1 di rename. Di rename. Ya. Terus itu sekarang kan sudah sama itu dengan tampilan Bu Emi, apa warnanya abu-abu gitu ya. Tombol yang sebelumnya jadi abu-abu kan. Iya. Ya, betul. Itu berarti jenengan aktif di salah satu layer. Ya, di layer yang baru tadi. Iya. Terus sekarang mau memasukkan materinya di situ ya, berarti. Nah, betul. Jadi kalau jenengan aktif di nama hardware, diisi dengan materi nama hardware, apa gambar, apa suara, apa video, apa saja, gitu ya. Oke, apa saja. Ya, saya ambil gambar di tip aja, terus kemudian saya buat bulatan gitu aja pokoknya. Oke. Atau Pak Wiwi bisa share screen-nya mungkin? Ya, Pak Wiwi. Yo ora iso, aku nggak laptop, aku ini HP, HP-nya dianu ke kamera ke laptopnya gitu. nah, iya betul. Iki nggak ada konangan nek mejoku morat marit iki. Saya stop sharing aja, okay, biar Pak Wiwi bisa menampilkan. Ini, ketok. Kurang Oke, cedek, Pak Wiwi. betul. Ini, Tadi ini ndak gitu. kurang dekat. Pak Wiwi sing ndak ketokan. Aku nggak ketok apa-apa. Gitu ya. Iya iki. Ya, Pak. Iya, betul. Iya bener kan gitu ya suka ya. Nggih. Ngadep rene apa ngadep rono ngene. Iki njongkir. Tinggal menambahkan Jungkir trigger kenalnya. itu, Pak Wiwi. Tinggal menambahkan Trigger. Triggernya bisa nyambung ya. ya triggernya di sini kan. Kalau masalah trigger saya enggak masalah ya. Ini Iya. misalkan trigger mau maksudnya mau ke slide yang lain atau ke Berikutnya. apa itu? Layer berikutnya gitu lah. Iya. Ya. Berarti ini satu layer ini mau kita buat button lagi di tulisannya benar. Ketok tuh, Bu. Ketok. Ketok. Oh, ketok. April. Teman izin dulu ya. Nggih. Oh, Kita izin jadi dulu. monggo Pak Mar.
kan ini tinggal Nggih, monggo. Daftar hadir sudah ngisi nggih. Nggih. Oke, kalau itu saya sudah tahu. Nggih, Bu Umi, Bu Nggih, Umi. monggo Pak Mar. Pak Mar silakan lanjut. Bu Emi nyambung dah. Tadi itu saya enggak ketemunya di ini layer add. Ternyata masih terlipat di bawah ini ya. Ya, bisa kok itu Pak, bisa disesuaikan dengan ukuran layar. Mau jenengan pindah ke mana bisa. Iya. Ya, mungkin teman-teman yang Pak Safril tadi ya, yang tidak bisa melihat trigger itu juga seperti ini, kasusnya sama. Jadi ketika saya membuka di trigger dan membuka di layer, itu tidak tampil. Tidak muncul lagi ya. Tidak muncul, hanya tampilan yang di sini saja. Iya. Ini saya pindah-pindah juga tidak tampil di layar saya. Iya. Trigger-triggernya tampil Pak ya ini ya. Ini itu tampil. Nah, mungkin kotak dialog triggernya yang tidak tampil. Iya, kotak dialog berikutnya itu tidak tampil kabeh kayaknya. Iya. Berarti harus nyoba. Iya, harus coba-coba sendiri nanti. Ya, intinya gini teman-teman, kita bermain trigger di sini ya. Perkara isi dari fungsi, isi dari materi itu kita bisa kreatifkan sendiri. Kita materinya mau berupa video, mau berupa suara saja, berupa gambar, animasi itu bisa. Nah, ini kan juga tampilannya masih polos, nggih. Kalau sebuah media itu dari aspek konsistensi, konsisten. Nah, tampilan itu dari awal sampai akhir, dari layer 1, scene 1 ke scene akhir itu harus sama biasanya. Konsisten ya. Jadi kalau kita buat PowerPoint itu pakai satu tema itu, satu tema. Nah, itu jenengan bisa gunakan slide master, okay. Slide master ya, seperti di PowerPoint itu. Contoh, mungkin bisa saya buka punya saya, nggih. Nggak pamer. Nggih, monggo. Ya. Mari kalau sampai nanti. Ya kudu dipamernin loh. Dipamernin. Iya, narasumber juga ya. Ngono ya. Saya presentasikan dulu. Ya. Selamat datang di multimedia interaktif fungsi perangkat keras. Memang blank hitam. Tampil ya? Nggak tampil. Iya. Suaranya kedengeran? Suaranya masuk. Suaranya masuk. Iya. Mungkin karena berat. Iya. Apa ya? Ternyata tidak bisa. Gak apa-apa Bapak Ibu. Itu yang versi apa Bu Emi? Yang Excel apa yang APK? Yang sama tampilkan barusan? Yang Excel. Excel Pak. Oke. Kalau yang APK tak hapus sudah di HP saya. Karena banyak aplikasi di HP-nya. Kalau yang di web ada di dr.tw itu, tapi saya golek linknya. Oke, anu aja. Intinya gini, kalau ingin membuat satu tampilan yang konsisten, kita menggunakan slide master ya. Slide master, okay, slide master, okay. Jadi slide master itu ada di menu view. Nah, saya share screen lagi.
ya. Di menu view lalu ada slide master. Tapi ini buatnya kita harus di awal ya Bapak Ibu. Jadi di awal kita memulai project itu, contoh jenengan mau membuat backgroundnya disesuaikan dengan sekolah jenengan, bisa ada logonya sekolah, ada logonya dinas pendidikan, ada nama gitu guys. Ya dari sini background, kalau jenengan punya gambar, ya berarti kita pakai picture, tinggal cari file picture-nya itu di mana. Contohnya, contoh saya pakai ini. Ya, saya pakai ini. Nah, ini dia karena sebagai background, di transparansinya kita atur agar tidak terlalu mengganggu tampilan utamanya. Oke. Nah, apa yang ingin kita tampilkan dari awal di akhir ya? Contoh judulnya mungkin media pembelajaran IKA gitu ya. Lalu jenengan mau menambahkan logo ya, kita bisa dari insert picture, mungkin logonya Pemkot atau logo sekolah atau logo MGMP, monggo tergantung kebutuhan. Kalau jenengan mau ngikut lomba Kemdikbud, logonya Kemdikbud. Nah, untuk menghilangkan ini kita bisa pakai apa di situ, buang ininya, lupa saya, ada di sini biasanya, ada di menu untuk menghilangkan transparansi nang di recolor ini. Set transparent color. Nah, color. Ya. Lalu ini jenengan mau buat animasi juga boleh, animasinya lain ya, itu, dan musik biasanya ya, suara pengiring. Kalau kita tidak membuat dia di di slide master, itu biasanya dia hanya bunyi sekali musiknya, tidak continue. Jadi saya mensiasati agar musik itu selalu mengiringi dari awal sampai akhir. Saya menerapkannya di slide master. Jadi kita insert di situ audio, jenengan audionya musiknya apa. Kalau saya biasanya nyari musik yang gratisan, yang legal Pak ya, di band sound gitu ya. Itu yang saya buat backgroundnya. Kita masukkan di sini. Ya, lalu kita view ke slide view. Ya. Nah, oh bisa ternyata ya, dia bisa diaplikasikan walaupun kita sudah buat proyeknya. Ya. Nah, ini harus kita atur lagi. Itu Bapak Ibu. Kok mana ya? Wes cukup, akeh kok tambah masuk. Iya. Gini aja, jenengan tentukan satu materi, dibuat minimal seperti ini, ada materi, ada latihan soal, ada info. Biasanya yang lama tuh ngatik-ngatik di tampilan sama ininya. Nek materi kan wis ya ngono-ngono ae sebetulnya. Ngatik-ngatik di tampilannya. Minggu depan kita coba untuk membuat soal, jadi bentuk soal pilihan ganda, ada soal yang seperti drag and drop, pick to many, dan lain sebagainya itu. Oke. Nah, jangan lupa disimpan proyeknya ya, dari menu file, tak simpan sih, minggu ngarep tidak ke mana. Save, apa dia belakangnya ekstensinya story, MGMP ya, MGMP story. Ada di articulate project ya, di dokumen my articulate project biasanya. Kalau jenengan tidak memindah tempatnya. Oke. Itu aja teman-teman, saya yakin lebih enak sambil praktek sendiri. Kalau ada ingin yang didiskusikan, kita diskusikan minggu depan. Di sini Kak Rosidah itu juga bisa membantu sebenarnya, karena beliaunya juga sudah
membuat aplikasi seperti ini. Oke, ketenawan Pak Safril, saya akhiri nggih. Ini masih ada pertanyaan satu lagi dari Pak Rilvan, Bu. Iya. Di menu chat, permisi izin tanya Bu Emi, apakah desain button bisa menggunakan desain sendiri? Mungkin image buttonnya dengan format PNG atau hanya pilihan button yang sudah disediakan oleh AS3? Matur nuwun. Seperti itu pertanyaannya. Oh, oke. Untuk Pak Rilvan, sangat betul sekali untuk button itu tidak dibatasi yang ada di sana Pak Rilvan. Kita punya gambar, punya objek, format apa saja itu bisa kita fungsikan sebagai button. Makanya di awal tadi disiapkan asetnya ya. Lebih oke, lebih sip kalau button-buttonnya itu kita desain sendiri. Nah, itu yang saya tidak bisa Pak Rilvan. Mendesain button, gambar, makanya saya minta dengan memberikan materi tentang, nah itu nanti nyambung ini. Nyambung ya. Kayak menu-menu yang menarik bagi siswa. Kalau hanya button nggak menarik Pak ya. Lebih menarik kalau ada gambar yang kita isi teksnya, materi. Yang diklik kan sama saja dia fungsinya sebagai button. Begitu Pak Rilvan. Pak Rilvan, ayo kita dibuatkan materi untuk buat-buat itu Pak Rilvan. Biar lebih original bahwa itu milik kita gitu Pak. Semua. Selama ini saya ngopi-ngopi tok soalnya. Bukan buatan sendiri. Sudah cukup Pak Rilvan jawabannya nggih? Oke. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini kepada Bu Emi sebagai narasumber? Cukup Pak. Saya cukup kira nggih. Sekarang yang persiapan berikutnya yang pesanannya Bu Emi untuk Pak Rilvan itu sip. Iya, betul. Ya. Biar berkesinambungan nggih. Kesinambungan gitu. Nggih, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya simpulkan sedikit. Jadi untuk tagihan tugas untuk pertemuan kali ini, itu nanti Bapak Ibu membuat sebuah proyek. Nanti materinya terserah Bapak Ibu, boleh sama dengan Bu Emi atau boleh dengan punya proyek sendiri, dengan materi sendiri. Diutamakan yang bisa dipakai untuk di semester depan, semester ganjil tahun pelajaran 2001-2002. Di dalam proyek tersebut itu nanti dibuat seperti arahan Bu Emi tadi, ada home-nya, kemudian ada soalnya, ada materinya, ada info. Setelah itu dihubungkan semua scan itu menggunakan trigger. Nah, kemudian jangan lupa untuk menambahkan satu tombol untuk navigasi, untuk keluar maupun untuk kembali ke menu awal. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup membuat itu aja. Nanti kalau sudah jadi 2 minggu lagi akan ditambahkan tentang soal-soal yang akan disampaikan lagi oleh Bu Emi. Jadi seperti itu teman-teman guru TIK yang saya hormati. Di sesi terakhir kita foto bersama dulu. Siap-siap Pak Dayat nggih untuk screen capture. Teman-teman yang masih ada, monggo dibuka videonya dulu. Kita foto bersama dulu. Bu Galo, Bu Lina, mungkin Pak Ferdi yang bisa screen soalnya saya kan rekam layar ini, soalnya tidak bisa kalau. Oh, tidak bisa. Iya. Pak Ferdi bisa? Pak Ferdi bisa. Ini Ferdi. yang masih Bu Rosida bisa dihidupkan videonya? Oh, masih di luar mungkin Bu Rosida sama Bu Lina. Monggo dihitung Pak Ferdi nggih. Kita kasih jempol mungkin biar bareng-bareng difoto. Senyum. Dihitung Pak Ferdi ya. Wes ah. Dihitung. Iya. Siji loro. Pak Ibnu. Suruh ngatus. Oke. Wes. Wes guru. Wes.
Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Ini uang ini. Iya dah. Coba ya. Saya kira cukup sekian dulu untuk pertemuan MGMP hari ini. Jadi jangan lupa untuk Pak Dayat mengupload Iya. video ini nggih ke YouTube. Siap. Nanti linknya di grup ya. Beserta Ya. untuk tugas hari ini Pak Dayat ya sekalian dibuatkan kata-katanya apa tugas hari ini. Nanti biar teman-teman yang tidak hadir hari ini bisa juga mencoba-coba di rumah. Sehingga nanti minggu depan bergabung tidak ketinggalan. Oke, siap. Oke, sambil dibantu nanti sama Bu Emi. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Hal lain mungkin? Hal-hal lain-lain? Tagihan tadi beberapa sudah ada yang transfer kayaknya. Saya belum, nunggu tanggal 1 sih. Apa tatap muka aja Pak Fril? Ada buka? Ayo Ya. kan. Itu tanggal berapa kita ya? Tanggal Februari 6 apa ini. ya? Soalnya kalau virtual ya itu tadi ya ada menu-menu yang Kendala-kendalanya ya kurang sip. di 13 Februari. 13. Ya kita usahakan tatap muka ya. Tapi kalau tetap misal nggak bisa ya kayak gini lagi. Ya. Usahakan tatap muka gitu nggih. Setuju kan? Oke, tatap muka. Aduan enggak apa-apa. Setuju. Jaga jarak. Boleh nggon sing paling luas. Jarak tak luas. Pakangan. Stadion. Iku sebelah SMP Rono ya luas ya. Oke. Sebelah timurnya agak ke utara timur. Sampun nggih? Ada yang disampaikan lagi? Pak Ferdi, ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Oh, Pak Darman tas mlebu. Baik, kalau cukup mungkin kita akhiri dulu pertemuan MGMP hari ini. Kita lanjutkan acara Ramadhamah setelah ini. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monggo bisa rahmat apa di